Memang hampir semua masyarakat punya kuda di sini. Di sini, Bang. Menandai perjalanan terakhir di Tanah Gayo, kali ini saya tertarik untuk mencari tahu seperti apa kedekatan masyarakat Gayo dengan kuda, binatang gagah yang menjadi sumber inspirasi lahirnya transportasi dengan istilah kuda besi di zaman modern. Warga Gayo itu sangat dekat dengan kuda. Sangat dekat dengan Sangat kuda. dekat. Dari dulu ya, Pak? Dari dulu. Hidup di dataran tinggi, masyarakat Gayo memiliki tradisi yang cukup menarik, yaitu berkuda. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dahulu mereka menggunakan kuda sebagai alat transportasi manusia maupun untuk membawa hasil panen. Saya mengunjungi salah satu lapangan terbuka di kawasan Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Tempat ini biasanya digunakan sebagai arena pacuan kuda tradisional Gayo, pesta rakyat yang digelar 2 kali dalam setahun. Pertama pada hari ulang tahun Republik Indonesia, dan kedua pada hari ulang tahun Kota Takengon. Beruntung, meski sedang tidak ada pacuan kuda, saya masih bisa menyaksikan para joki melatih dan memacu kuda-kuda mereka. Ya, di area ini setiap hari Sabtu dan Minggu pagi, 3 bulan jelang pagelaran pacuan kuda, para pemilik mulai melatih dan mempersiapkan kuda-kuda mereka. Oh ya, bagi orang-orang terdahulu, tradisi pacuan kuda biasanya digelar sesudah musim panen padi. Menjadi hiburan sekaligus pelepas penat bagi para petani setelah berhasil panen. Baru pada tahun 1930-an, pacuan kuda tradisional Gayo menjadi ajang tahunan. Dan baru-baru ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Setelah puas melihat aktivitas di arena pacuan kuda, saya berpindah ke salah satu desa di pinggir Danau Laut Tawar yang sejak dulu dikenal sebagai Kampung Kuda, Desa One-One. Selain sebagai pusat kuliner khas Gayo, desa ini dikenal sebagai Kampung Kuda karena dahulu hampir setiap rumah masyarakatnya memelihara kuda. Dan desa ini juga banyak melahirkan kuda-kuda jawara di arena pacuan kuda. Di desa ini saya menemui seorang pria paruh-baya, tokoh masyarakat Gayo bernama Rayendra yang dikenal karena kecintaannya terhadap kuda. Boleh kita lihat, Bang? Boleh, Bang. Di mana? Di Atas sana. Ayo kita kalau gitu boleh nggak ya langsung ke atas yuk? Ayo, Bang. Wah, ternyata sang ayah sedang tidak ada di rumah. Ia sedang mengunjungi kuda-kuda milik mereka yang berada di Kabupaten Benar Meriah. Sambil menunggu, saya diajak Gias, anak dari Rayendra, untuk berkeliling sambil melihat kuda-kuda milik mereka. Ayo, Galileo. Bang Gias, jadi kalau kuda yang ini, Iya, Bang. ini kandangnya dekat rumah.
yang itu di sana itu ada kandang lagi kita? Ya, itu kandang untuk ternak, Bang kan. Oh. Kenapa sih Galileo lebih dekat sama rumah nih? Kalau yang ini kan persiapan untuk bulan 2, Bang, perdana bulan 2. Oke. Jadi kan untuk dia apa? Persiapan badan kesehatannya. Oh, jadi langsung. Jadi beda dia makannya. Porsi makannya, porsi vitaminnya lebih beda dia, Bang. Oke. Jadi bisa dikontrol kalau dekat rumah. Langsung dekat sama rumah ya. Kalau hubungan saya sama kuda udah emang dari kecil, Bang ya. Udah dari kecil emang udah sama kuda bisa dibilang gitu, Bang. Jadi udah di kehidupan memang udah sehari-hari ya sama kuda gitu, Bang. Kami tumbuh besarnya dari keluarga peternakan bisa dibilang gitu. Soalnya dari kakek udah peternak, tapi bedanya dia peternak kerbau, kalau kami peternak kuda gitu, Bang. Jadi mungkin rezekinya ke situ, Bang. Begitu kita waktu tes masuk untuk melanjutkan ke jenjang kuliah, lulusnya ya kalau kayak saya di kedokteran hewan, Bang. Tes lagi itu adik yang nomor Bang Dawaan, dia pun lulus di peternakan. Habis itu tes lagi adik yang nomor 3, dia lulusnya di perikanan. Jadi emang mungkin udah di situ rezekinya, Bang ya. Memang udah sesuai itu, sesuai hobi sama usaha gitu, Bang. Memang hampir semua masyarakat punya kuda di sini. Di sini, Bang. Jadi cukup dikenal sebagai kampung. Kampung berkuda lah, Bang. Oke. Sejak kapan sih, Bang, kampung ini jadi kampung yang yang lekat namanya dengan kampung berkuda gitu? Kakek-kakek. Dari kakek dulu. Ya? Memang udah. Kalau sekarang 7 kuda, Bang, ada di kita, Bang. 1 jantan, yang lain betina, Bang. Itu tuh yang jenisnya udah turunan, Bang. Jadi ada yang G1, ada yang G2, ada yang G3. Kalau sekarang kita yang untuk pacu cuma 1, Bang. Ada persiapan mungkin si Galileo untuk bulan 2. Untuk bulan 2, untuk bulan 8 tahun depan mungkin yang anaknya camar. Gimana kita naik? Oh, agak sedikit ini ya karena hujan ya? Iya, Bang, hujan agak sedikit becek nih, Bang. Jadi yang kita kasih makan itu ada sagu, dedak, ampas tahu, sama jagung. Selanjutnya makannya suri. Suri kita kasih pelet, sagu, dedak, jagung, sama ampas tahu. Jadi kalau untuk makannya, Bang Gias, apa aja nih campurannya? Kalau itu kita kasih sagu, dedak, sama ampas tahu. Ini aja, Bang. Oke. Camar. Anaknya camar. Sini, Bro. Sini. Kalau sekarang memang kuda ini selama berternak kuda banyak membantu kita, Bang. Yang itu untuk kebutuhan ekonomi lah. Oh, itu Bapak kebetulan dah pulang, Bang. Oke. Sudah ada Bapak yang kita ngobrol-ngobrol Iya, boleh? bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, Bang. Baik. Bapak. Oke, Bang. Dan nasib baik lagi-lagi menghampiri saya. Sepulang dari berkeliling bersama Gias, ternyata Pak Rayendra sudah berada di rumah bersama kuda kesayangannya Galileo. Pak Rayendra merupakan tokoh masyarakat yang cukup dikenal karena kecintaannya terhadap kuda. Ia juga turut berkontribusi dalam memajukan olahraga pacuan kuda tradisional Gayo, hingga kini menjadi salah satu atraksi wisata yang diminati wisatawan. Pemirsa juga nanti penasaran, kayak apa sih istimewanya orang-orang yang ada di Takengon, yang ada di Gayo ini melakukan kuda-kudanya. Wah, Pak, jadi saya makin pengen tahu lebih banyak tentang hubungan masyarakat Gayo yang kayaknya sejak dulu udah lekat sekali dengan kuda. Seperti apa, Pak, kalau kita cerita dulu misalnya? Oh iya, dulu sebenarnya pacuan kuda itu hanya sebagai motivasi. Ya, untuk bagaimana merawat kuda itu supaya lebih baik. Kuda itu sendiri sebenarnya alat bantu transportasi, kemudian juga alat bantu pertanian, membajak gitu.
Karena mungkin topografi alam kita ini begini, yang kendaraan agak sulit. Betul. Jadi kuda itu fungsinya ganda, multifungsi dia. Nah, ini apanya. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, nah ini fungsi transportasi sudah terpinggirkan. Tergantikan juga. Ya, tergantikan. Nah, sekarang tinggal ya untuk hiburan, pacuan. Nah, itu. Nah, masalah kedekatan masyarakat Gayo dengan kuda ini. Ya. Memang agak sulit kalau kita bawa ke alam ilmiah ini. Ya. Ada beberapa ya peristiwa-peristiwa yang saya lihat yang warga Gayo itu sangat dekat dengan kuda. Sangat dekat dengan kuda. Dekat Dari dulu ya Pak? Dari dulu. Nah, ada pernah satu peristiwa itu ya, kuda pacuan itu lari dari arena pacuan malam-malam. Nah, kita tidak tahu kok ini kuda ini berontak. Padahal sudah dikasih pagar. Tapi pagarnya hancur berantakan. Wah. Kuda lari. Oleh krunya itu kuda dikejar. Takut terjadi apa-apa. Ya. Rupanya kuda ini pulang ke rumah. Pulang ke rumah pemiliknya? Ke rumah pemiliknya. Ada apa Pak? Ternyata di sana yang pemiliknya itu sedang sakaratul maut. Nah, di situ tergambar bagaimana dekatnya kuda itu dengan pemilik. Kalau dibina secara benar. Kuda itu mungkin sebagian orang menganggap itu prestise. Nah, tapi bagi saya bukan prestise. Ada sesuatu hubungan antara makhluk Tuhan dengan makhluk Tuhan yang lain. Antara manusia dengan hewan. Manusia itu sebagai khalifah. Harus memperlakukan kuda itu sebagai orang yang kita pimpin. Dari sini saya jadi semakin paham bahwa sejak dulu hubungan dan keterkaitan antara masyarakat Gayo dengan kuda begitu spesial, terlebih bagi keluarga ini. Kecintaan dan perilaku mereka terhadap kuda dibalas dengan rejeki yang berkecukupan. Nah, jadi kalau untuk Bapak dan keluarga nih, ada Bang Gias juga, ada Bang Dawan dan adik-adiknya dan saudara-saudaranya yang lain. Seberapa penting sebenarnya kuda? Waduh, bagi saya kuda ini bagaimana ya? Saya itu pegawai negeri, ya tahulah pendapatan pegawai negeri seberapa. Yeah. Saya punya anak 5, ya punya anak 5. Itu semuanya dibantu oleh kuda, biaya sekolah, biaya kuliah dan lain-lain. Dibantu? Dibantu oleh kuda. Artinya ya kita harus ikhlas. Kadang-kadang kuda ini kita jual demi biaya pendidikan anak-anak. Nah, makin kesini sepertinya kekaguman saya terhadap tanah dan budaya masyarakat Gayo terus bertambah dan terus bertambah. Bagi saya, hari-hari yang telah dilalui di sini lebih dari sekedar sebuah perjalanan. Mengenal dan mengetahui banyak hal di tanah Gayo justru membuat saya lebih mengenal diri saya sendiri. Terima kasih tanah Gayo. Cepat atau lambat, saya akan segera kembali lagi ke sini. Panggilannya apa? Biji. Perjalanan terakhir tentang kuda ternyata menjadi awal ketertarikan saya untuk belajar menunggang kuda, salah satu dari 3 keterampilan yang dianjurkan Islam. Sesampainya di Medan, sesuai arahan Gias, saya langsung mengunjungi Smack Riding School, salah satu pusat latihan menunggang kuda profesional di kota Medan.
Di sini, saya bertemu dengan Muhammad Siddiq, pelatih sekaligus pengelola. Bang Nanda, gimana kabar? Hey, Bang Siddiq, Gimana, sehat? nunggu dari tadi nggak? Enggak, Baru sampai ya? baru aja nyampe, Bang Siddiq. Thank you. Bang, aku kemarin baru aja balik dari Takengon. Di Takengon, masyarakat Gayo terutama, ini ngelihat gimana interaksi antara masyarakat Gayo dengan kudanya. Nah, jadi aku jadi teringat di Medan sendiri sebenarnya punya tempat nunggang kuda, olahraga berkuda yang profesional. Ya, alhamdulillah. SRS. Iya. Makanya aku hari ini ke sini. Alhamdulillah. Sekarang makin baik ya kondisi tempatnya dan kayaknya makin banyak orang yang tertarik ya untuk belajar nunggang kuda di sini. Gimana Bang? Ya, sejauh ini alhamdulillah rider kita juga semakin meningkat, semakin bagus untuk proses menunggangnya. Nah, karena menunggang ini kan nggak sekedar naik terus jalan, nggak. Tapi kita prosesnya kita lah yang mengendalikannya. Ada ilmunya. Ada ilmunya pasti. Dan dipelajari di sini. Pastinya. Jadi kalau aku datang hari ini ke sini aku bisa belajar apa aja? Bisa dong. Nanti kita bisa belajar gimana nih cara merawat kuda yang baik dan yang benar. Oke. Gimana nih cara grooming ya, itu supaya perawatannya lebih baik, dan belajar gimana cara melatih kuda dan melatih rider untuk menunggang kuda. Jadi kita bisa dapat perawatan kuda, kita bisa belajar gimana teknik-teknik melatih rider-rider baru, gimana teknik setelah kita di atas kudanya sendiri. Wah, banyak fasilitas yang udah ada di sini ya. Harus walking dia cepat. Tempatnya juga bagus dan nyaman sekali ya. Oke, kalau gitu kita langsung kemana dulu? Boleh, kita langsung ke perawatan kuda. Ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang merawatnya. Oke, kalau gitu yuk langsung. Yuk, Mari. let's go. Sebelum menunggang kuda, saya diajak untuk mengenal kuda-kuda yang ada di Smack Riding School. Mulai dari kuda lokal hingga kuda impor. Dan ternyata kuda asli Gayo juga ada di sini. Ini kuda kita dari Takengon asalnya. Ini yang dari Takengon? Iya. Wah, benar. Namanya Anea. Saya melihat segala hal tentang kuda di sini dikerjakan oleh tangan-tangan terampil yang profesional. Mulai dari menjaga kebersihan kandang, kesehatan kuda, perawatan hingga pemberian asupan nutrisi yang tepat untuk kuda-kuda mereka. Oke. Beda sama yang betina ya? Nggak apa-apa. Makan aja dulu. Sekarang kita ke tempat perawatan kudanya. Nah, ini saddle-saddle kita harus tersusun rapi dan baik digunakan oleh rider kita. Baik, Setelah berkeliling dan mengetahui banyak informasi tentang kuda, tiba saatnya saya belajar menunggang kuda untuk pertama kalinya. Nanda, tadi udah banyak ngobrol sama Bang Siddiq mengenalkan saya dengan salah satu tokoh dan pelatih kuda ternama di Indonesia, Jamaluddin Effendi. Kak Nanda pakai sepatu boot sama helmnya. Oh, jadi harus pakai itu dulu Iya. semuanya, baru nanti kesini lagi? Ya. Kalau ini udah G4 ya Pak? Iya, generasi keempat. Berarti kalau kita latihan hari ini, Ya. gimana kita mulainya biasanya Pak? Jadi pertama nanti Bang Nanda akan melihat bagaimana kami akan melakukan naik kuda. Jadi pertama nanti mendekati kuda seperti apa, kita cara naiknya seperti apa, di atas kuda seperti apa, pengendaliannya bagaimana, terus membuat gerakan. Gerakan itu ada berapa gerakan di kuda, nanti akan kami tunjukkan dulu. Baik. Jadi dasarnya kuda itu ada gerakan jalan, ada gerakan trot seperti jogging, dan juga ada gerakan canter. Canter itu canter yang langkah kuda menjadi 3 ketukan, 1 2 3 1 2 3 seperti itu. Nanti kita belajar bagaimana kita bisa seirama dengan kuda. Seirama dengan kuda itu seperti apa. Jadi di atas kuda kita bisa mengikuti gerakan kuda dan bisa mengendalikannya. Itu yang paling penting sebenarnya? Ya, paling penting seperti itu. Jadi kita akan menyatu dengan kuda dalam berbagai gerakan. Baik. Baik, kita mulai dari mana Pak? Sudah maju aja, silakan. Oh, ya. Yuk. Maju kaki
Kelihatannya mudah di atas tadi, Bu, ya. Kelihatan mudah. Ya, ternyata memang harus bisa ikutin iramanya. Oke, coba belajar berdiri duduk dulu lututnya. Wah, ternyata belajar menunggang kuda ini tidak semudah menaikinya ya. Pertama-tama kita harus mengetahui dasar-dasar untuk menungganginya. Lalu setelahnya kita harus benar-benar menyatu dengan kuda yang kita tunggangi. Menjaga keseimbangan, menahan hingga menyelaraskan tubuh dengan gerakan kuda. Tidak mudah memang, tapi sangat menyenangkan untuk dipelajari. Oh ya, Bang Sidik bilang berkuda dapat melatih ketangkasan dan jiwa kepemimpinan kita, melatih kesabaran dan tentunya menyehatkan tubuh. Manfaat dari menunggang kuda ini juga dirasakan oleh salah satu rider wanita bernama Firda Muharraran. Di tengah kesibukannya sebagai seorang dokter gigi, Firda selalu berusaha meluangkan waktunya untuk berkuda minimal 2 kali dalam seminggu. Udah hampir setahun ya, Dok? Oke, jadi sejauh ini udah 30 udah hampir setahun. Apa yang mungkin dokter rasain setiap kali dokter mungkin nunggangin kuda misalnya? Untuk kesehatan kita, olahraga kuda itu salah satu karena seluruh tubuh bergerak, itu sangat-sangat melancarkan peredaran darah. Kemudian movement body kita, language kita, tegak berdiri itu juga dari kuda juga. Nah, dokter tadi sempat katakan kalau nunggangin kuda ini ternyata sangat baik untuk kesehatan ya, Dok. Mungkin apalagi manfaatnya dari nunggangin kuda ini untuk kesehatannya kita, dokter? Selain melancarkan peredaran darah, itu semua otot bekerja dalam tubuh dari paha, lutut, lengan, pinggang, bokong, bahkan orang yang rata-rata sakit back pain atau tulang belakang, kalau misalkan rutin olahraga berkuda itu akan memperbaiki posturnya. Tips pemula sebenarnya enjoy dulu. Dapat dulu feel di atas kuda tuh benar-benar enjoy, nggak takut, jangan terlalu takut lihat ke bawah karena memang kalau kita lihat ke bawah tuh perasaannya pasti mau jatuh, takut ya. Jadi pertamanya tuh pasti confident dulu, percaya aja diri dulu percaya gitu. Diri, ya? Benar, percaya diri. Relax sesantai mungkin karena kuda juga punya feel, dia bisa rasa. Kalau misalkan penunggangnya di atas itu nervous, takut atau mungkin kurang enak, dia bisa rasa. Setelah merasakan keseruan berlatih menunggang kuda, saya jadi paham bahwa menunggang kuda bukan hanya sekedar belajar melatih ketangkasan, namun juga melatih diri untuk lebih peka bahwa kita harus senantiasa membangun hubungan baik pada sesama makhluk Tuhan. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, menelusuri keindahan alam dan budaya Indonesia yang menakjubkan.